Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai teknik penulisan karya ilmiah yang terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah penulisan gagasan, yang kedua adalah penyusunan topik, yang ketiga adalah penyusunan kerangka karya ilmiah. Mengapa harus ada 3 kali penyusunan? Yang pertama, agar penelitian kita berjalan dengan lancar, efektif, dan tepat guna. Mengapa demikian? Yang pertama, penelitian itu harus disusun gagasannya supaya nanti penelitian kita itu tidak melebar kemana-mana. Fokus pada satu tujuan dan tidak terlalu lama. Mengapa? Karena penelitian itu ada waktunya, tidak sepanjang masa seperti itu. Oleh karenanya, supaya penelitian itu dapat berjalan tepat waktu dan tepat guna, maka harus disusunlah sesuai dengan gagasan. Gagasan ini sama seperti alat coret-coret, jadi bisa dihapus atau bisa ditambahkan dalam karya ilmiah. Nah, di sini fokusnya adalah pada pengonsepan karya ilmiah. Jadi dikonsep dulu karya ilmiahnya dalam gagasan-gagasan ini. Termasuk diantaranya adalah penyesuaian topik. Jadi topiknya juga harus disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Jangan sampai melewati kemampuan teman-teman. Pun demikian pada proses pelaksanaannya juga harus sesuai dengan kemampuan dan kemauan teman-teman. Yang pertama, penyusunan gagasan. Gagasan itu sendiri merupakan ide atau masalah awal yang ada dalam karya tulis teman-teman. Seperti apa ide atau gagasan tersebut? Ide atau gagasan tersebut yang sesuai dengan bidang yang seperti kemarin disampaikan. Yang pertama sesuai dengan bidang pendidikan, ekonomi, atau pendidikan ekonomi. Jadi tidak boleh keluar dari 3 masalah ini. 3 masalah ini yakni pendidikan, ekonomi, atau pendidikan ekonomi. Nah, nanti dari 3 masalah ini silakan teman-teman konfirmasikan kembali ke dosen teman-teman apakah masalah ini bisa diteliti atau tidak. Jika ternyata bisa, boleh dilanjutkan. Jika ternyata tidak, bisa dicari masalah baru. Nah, masalah-masalah ini juga bisa teman-teman diskusikan dengan teman-teman di kelas supaya nanti bisa bertukar pikiran dan dapat pencerahan baru. Selanjutnya, pencarian masalah tadi juga harus disesuaikan dengan 4 bahasan atau 4 rumus. Yang pertama, minat, sesuai dengan minat teman-teman. Minat di sini maksudnya adalah sesuai dengan kemauan atau sesuai dengan kemauan teman-teman supaya nanti pada saat penelitian tidak terjadi paksaan. Kemauan ini bisa dilihat dari, misalkan bisa dilihat dari hobi. Apa hobi teman-teman? Apakah bisa dari hobi tersebut kita teliti masalah baru? Ataukah mungkin di sekeliling teman-teman ada bahasan yang sesuai dengan kemauan? Kenapa harus diteliti? Karena begini-begini. Nah, seperti itu ya. Lalu kenapa harus membahas tentang kemauan juga? Karena supaya nanti tidak terjadi paksaan. Bagaimanapun kalau semua hal yang dilakukan dengan kesenangan atau kesukaan, maka hal itu akan terasa ringan. Maka penelitian yang pertama harus sesuai dengan minat atau kemauan dari peneliti. Jadi tanpa paksaan penelitian tersebut. Rumus kedua, yang pertama tadi minat, yang kedua adalah dekat. Dekat dengan lingkungan teman-teman, lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat bekerja, lingkungan tempat belajar, sekolah, bisa kampus, atau lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat. Jadi mengapa ini harus diperlakukan? Karena supaya nanti waktunya efisien. Jadi bayangkan kalau teman-teman harus meneliti jauh di luar jangkauan tempat tinggal teman-teman atau di luar dari pergaulan teman-teman, maka itu akan sangat membutuhkan biaya yang banyak dan sangat membutuhkan waktu yang luar biasa banyak juga. Oleh karenanya, carilah penelitian atau carilah masalah yang sesuai dengan kedekatan dari tempat tinggal teman-teman atau tempat berada teman-teman sekalian. Selanjutnya, bakat. Yang tadi pertama adalah minat, yang kedua dekat, yang ketiga adalah bakat. Bakat ini merupakan keahlian dari teman-teman sekalian. Karena teman-teman berada di program studi pendidikan ekonomi, maka teman-teman diharuskan atau diarahkan untuk mengambil penelitian atau masalah di bidang pendidikan, ekonomi, atau pendidikan ekonomi. Jangan mengambil dari yang lain. Teori yang akan dibahas juga teman-teman silakan cari di masalah pendidikan, ekonomi, atau pendidikan ekonomi. Jadi semuanya berfokus pada itu. Jika teman-teman kebingungan juga, teman-teman bisa membaca di Google Scholar atau di artikel-artikel ilmiah di internet. Lalu yang terakhir adalah update. Jadi yang terakhir adalah update. Update berarti masalahnya itu relevan.
atau masalahnya bersambung, berkaitan dengan judul teman-teman dan tergolong baru. Jadi jangan meneliti hal yang sudah lama atau yang sudah pernah diteliti oleh sebelumnya dan kalian ulang lagi. Boleh diulang tapi tempatnya berbeda kalau bisa, seperti itu. Jangan sampai nanti penelitiannya di tempat yang sama dengan objek yang sama dan waktu yang sama. Seperti itu ya. Nah, sebagai contoh, peneliti tinggal di daerah kampus, lalu penelitiannya mengambil tema ekonomi. Maka teman-teman bisa mengambil, misalkan sekarang sih sedang endemi ya misalkan, maka teman-teman bisa mengambil relevansi masa endemi terhadap kehidupan ekonomi di kampus. Adakah relevansinya masa endemi atau masa setelah pandemi dengan kehidupan ekonomi di kampus yang tadinya pedagang tidak berjualan menjadi berjualan dan lain sebagainya. Selanjutnya, penyusunan topik. Penyusunan topik ini harus sesuai dengan pandemi, jadi merujuk lagi pada pandemi karena merujuk lagi pada endemi karena tadi sudah kita bahas tentang endemi, lalu ada ekonomi, lalu ada kampus, maka topiknya adalah pandemi, ekonomi dan kampus, seperti itu. Selanjutnya penyusunan kerangka. Nah, kerangka di sini bisa mengambil dari kerangka-kerangka yang telah digunakan. Misalkan kerangka dalam bagian realistis dari penelitian, apapun yang dibahas harus dimuat dalam kerangka. Jadi kerangka ini sama seperti kertas coret-coretan, bisa ditambahkan, bisa dihapus, dan lain sebagainya. Ini bergantung pada kebutuhan peneliti dan kesanggupan peneliti. Jika penelitinya sanggup, maka tulis lebih banyak. Jika penelitinya kurang misalkan, maka bisa diedit, bisa dikurangi, bisa ditambahkan, dan lain sebagainya. Jadi dalam penyusunan kerangka ini dirunut dari kebutuhan 1, kebutuhan 2, kebutuhan 3, kebutuhan 4, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini di sini ada contohnya, misalkan contohnya masalah pandemi COVID, kita bisa mengambil dari contoh kerangkanya ya, misalkan pandemi itu apa, lalu jenis pandemi itu apa, dan lain sebagainya. Lalu masalah ekonomi, kita bisa rujuk pada pengertian ekonomi, lalu daya peristiwa ekonomi di masyarakat dan daya beli masyarakat dan lain sebagainya. Lalu lingkungan kampus tadi, seperti tadi, lingkungan kampus itu pengertian kampus itu apa, lalu lokasi kampusnya di mana, dan cakupan lingkungan kampus. Nah, dalam bidang pendidikan sama seperti tadi, di bidang pendidikan misalkan peneliti tinggal di lingkungan sekolah, maka gagasan yang dilakukan atau yang dibuat oleh teman-teman atau rekan-rekan sekalian adalah efektivitas kebijakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran hybrid learning di masa endemi. Nah, itu seperti apa efektivitasnya? Efektif atau tidak? Nah, itu kita lihat saja. Lalu menyusun topiknya juga, topiknya berfokus pada hybrid learning dan endemi. Nah, apakah ada pengaruh antara hybrid learning dengan endemi COVID-19? Lalu nanti coret-coretnya adalah seperti ini, pembelajaran jarak jauh seperti apa, lalu endemi COVID-19 juga seperti apa. Jadi nanti penelitiannya hanya untuk mencari kira-kira ada atau tidak pengaruh dari endemi terhadap kehidupan kampus. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan hari ini, yakni pembahasan tentang penyusunan kerangka karya ilmiah. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam akademisi.